Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Di malam hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, dan ini anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada nikmat yang paling terbesar kecuali nikmat sehat. Ya, seperti baginda Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua karunia yang seringkali membuat manusia itu tertipu. Artinya kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka orang itu mengalami kerugian, sabda Nabi. Dua karunia itu adalah as-sihhah, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat kesempatan. Jadi dua nikmat atau dua karunia inilah yang sering manusia tertipu dengannya. Sehingga kita jangan melewatkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan sehat yang Allah Ta'ala berikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kaedah-kaedah fikih. Beberapa waktu lalu kita membahas al-umuru bimaqasidiha. Jadi perkara-perkara itu tergantung daripada maksud atau tujuan, ya. Kaitannya berarti dengan innamal a'malu binniyat, ya. Nah, ada sesuatu yang dikecualikan dari kaidah fikih di atas, yaitu sebuah kaidah fikih yang berbunyi man ista'jala ma akharahu syar'u yujazu biraddihi. Ini kaidah fikih yang merupakan pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu kaidahnya berbunyi man ista'jala, barang siapa yang menyegerakan sesuatu. Ya, ista'jala itu artinya menyegerakan, ya. Ajulan itu artinya tergegas atau bergegas, ya. Man ista'jala ma akharahu syar'u, barang siapa yang menyegerakan sesuatu di mana syariat itu mengakhirkannya. Jadi belum datang waktunya, tetapi orang ini justru memajukannya. Disebut di dalam fikih disebut dengan istijal namanya, ya. Istijal, ya, pakai ain, ya. Artinya apa? Menyegerakan. Padahal belum datang apanya? Waktunya, ya.
Baik, apa kata para ulama? Yujazu biraddihi, maka orang itu ya dibalas dengan sebaliknya dari apa yang dia inginkan. Ya, nah, ini akan lebih jelas lagi nanti kalau kita sudah masuk pada contoh. Ya, ikhtalafat ta'biratul fuqaha an hadhil qaidah. Ya, jadi para ulama fikih itu berbeda redaksi. Jazakumullah khairan. Jadi memiliki redaksi yang berbeda-beda mengenai kaidah ini. Jadi maknanya sama tetapi redaksinya berbeda-beda. Qala al-Hanafiyah, ya, berkata mazhab al-Hanafi, ya. Berarti kalau mazhabnya itu namanya Hanafiyah. Ya, kalau pendiri mazhabnya namanya Imam Abu Hanifah. Qala al-Hanafiyah, berkata para ulama mazhab al-Hanafi, mereka mengungkapkan dengan ucapan man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia dibalas dengan tidak diberikan apa yang menjadi niatnya. Jadi barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang apanya? Waktunya, maka dia dibalas dengan tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, ini kalau dalam mazhab al-Hanafi ungkapannya seperti kalimat ini, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kemudian berikutnya waqalatil malikiyah atau waqalal malikiyah, ya. Berkata para ulama mazhab Maliki, ya. Ungkapannya berbeda tetapi maknanya sama. Apa ungkapan mereka? Al-aslu al-mu'amalatu binaqidil maqsudil fasid. Ya, asal sesuatu muamalah itu berarti hubungan antara seseorang dengan orang lain. Jadi disebut dengan bab muamalah, hubungan antara seorang hamba dengan yang lainnya. Binaqidil maqsudil al-fasid, dia akan berlawanan dengan tujuan-tujuan yang rusak. Jadi kalau memiliki tujuan atau niat yang rusak, maka orang itu tidak mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Kalau niatnya itu tidak baik, kalau maksudnya itu fasid, rusak, maka dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini ungkapan dari mazhab apa tadi? Al-Malikiyah, ya. Wa qala Syafi'iyah, ya. Berkata para ulama apa? Asy-Syafi'iyah, ya. Apa kata para ulama Asy-Syafi'iyah? Al-mu'aradatu binaqidil maqsud. Tujuan-tujuan yang menyimpang itu akan bertentangan dengan maksud. Jadi kalau dia menyimpang keinginannya, maka berarti dia sudah berlawanan dari apa yang diinginkan atau maksud yang diinginkan. Disebut dengan mu'aradah. Ya, mu'aradah itu artinya bertentangan. Ya. Jadi dia ingin sesuatu tetapi niatnya dengan cara yang gimana? Cara yang rusak atau cara yang tidak baik, ya. Kemudian yang berikutnya waqalal Hanabilah, ya, berkata para ulama apa? Hambali, ya, mazhab Hambali, man ata bisababin yufidul al-milka awil hilla, barang siapa yang mendatangkan sebuah sebab yang menjadikan dia memiliki sesuatu, au yuskitul wajiba, atau menggugurkan sesuatu kewajiban, ala wajhin muharram, tetapi dengan cara yang apa? Haram. Jadi mendapatkan satu kepemilikan tapi dengan cara yang haram, ya. Maka apa kata para ulama mazhab Hanabila? Wa kana mimma tad'un nufus ilaiha, sedangkan keinginan itu adalah didasari karena keinginan hawa nafsu. Jadi syariat disingkirkan, tetapi itu Allah mengkedepankan apa? Hawa nafsunya. Ulghiya dzalika sabab wa sara wujuduhu kal adam, maka syariat akan menghilangkan apa yang menjadi keinginan tadi, seakan-akan adanya tadi itu sama seperti tidak ada. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab disebut wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti apa? Tidak ada, ya. Nah, ini semua ungkapan-ungkapan kaedah yang disebutkan oleh para ulama mazhab yang intinya adalah
apabila seseorang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, apalagi dia punya niat yang tidak baik, maka kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dihilangkan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi para jamaah, kita akan pahami kaidah ini apabila sudah masuk pada apa, Pak? Contoh. Ya, ini mungkin ayah bunda nih masih mikir apa maksudnya kaidah ini apa ya? Dari tadi Ustaz berkata qala al-Hanafiyah, qala al-Malikiyah, wa qala al-Hanabila, wa qala al-Syafi'iyah. Mungkin kita masih meraba-raba gitu ya, kira-kira apa maksudnya kaidah ini. Tapi kaidah penting para jamaah. Ya, ini terkadang orang enggak paham. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah fikih ya. Al-amsilah. Nah, kita masuk sekarang pada contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama ya. Baik, di antara contohnya misalnya idza qatalal warith muwarrithahu alladhi yarithu minhu amdan musta'jilan al-irth. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan harta. Paham ya? Ahli waris itu bisa berarti anak, bisa mungkin suami kalau yang meninggal itu adalah istri, ya, atau istri apabila meninggal siapa? Suaminya, ya. Dan di sini insyaallah jamaah al-muttaqin ini kayaknya kalau bab warisan ini sudah khotam kayaknya. Ya, karena Ustaz lihat di di jadwal kajian itu, alhamdulillah salah satu kajian yang dibahas juga di sini adalah tentang fikih waris. Ini masya Allah fikih yang jarang dipelajari dan ilmu yang nanti pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris ya. Nah, jadi kata para ulama apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan harta. Berarti misalnya mohon maaf ya, seorang ahli waris seperti anak membunuh orang tuanya ya, yang orang tuanya itulah muwarrithnya ya. Muwaris berarti yang akan mewariskan harta. Amdan ya, pembunuhannya itu dilakukan secara sengaja, bukan syibhul amdi, bukan pembunuhan yang serupa dengan sengaja, tapi memang sengaja. Atau juga bukan pembunuhan khata. Khata itu karena salah sasaran, Pak. Namanya qatlul khata. Tapi dia lakukan pembunuhan itu secara amdan. Apa amdan? Sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa alanahu wa addalahu azaban alim. Masyaallah, orang yang membunuh secara sengaja itu ancamannya banyak sekali ya. Fajazauhu jahannam ya, dibalas dengan apa? Jahannam khalidan fiha. Ghadiballahu alaihi. Ghadiba itu artinya Allah Ta'ala murka kepada perbuatan itu. Wala'anahu, dan Allah Ta'ala melaknat perbuatannya. Karena satu jiwa yang dihilangkan, apalagi tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, itu seakan-akan membunuh seluruh umat manusia ini, Pak. Nyawa seorang mukmin meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, itu seakan-akan langit itu akan apa? Akan runtuh, akan roboh. Itu satu nyawa. Bagaimana kalau menghilangkan lebih dari satu nyawa? Ya, sehingga di antara dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah al-qatl. Ya, dosa pembunuhan. Itu disebut dengan al-kabair. Ya, baik. Kemudian dia lakukan pembunuhan itulah musta'jilan al-ith, karena dia terburu-buru supaya dapat waris. Dia bunuh ayahnya. Dia bunuh orang tuanya dengan harapan biar cepat dapat warisan. Maka apa yang terjadi? Fa innahu yuhramu minal miras sawa'an muttahaman am ghairu muttahaman. Maka orang yang membunuh tadi ya, yang mewariskan harta itu, maka dia tidak akan mendapatkan hak daripada al-miras atau harta warisan. Ya, walaupun pada dasarnya dia itu merupakan salah satu daripada ahli waris. Tapi karena dia membunuh orang yang akan memberikan warisan kepada dia,
maka itu dijadikan salah satu alasan syariat orang itu tidak mendapatkan daripada hak waris. Ya, karena nanti dibahas di dalam fikih waris itu kan, di antara hal yang bisa menghalangi orang mendapatkan warisan apa? Al-qatlu, membunuh daripada orang yang akan mewariskan harta tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ikhtilafuddin, perbedaan apa? Agama. Tidak bisa dan selama-lamanya tidak bisa, yaitu la tawaruth baina ahli millatain, tidak bisa saling mewarisi antara dua pemeluk agama, itu enggak bisa. Seorang muslim dengan non muslim itu tidak bisa saling mewariskan walaupun dia memiliki hubungan nasab. Walaupun dia memiliki keturunan, hubungan keturunan, tidak bisa dia mendapatkan warisan. Ayahnya mohon maaf misalnya non muslim, ya, kemudian anaknya itu adalah muslim, maka anak secara otomatis tidak bisa mewariskan harta orang tuanya. Atau sebaliknya, ya, anaknya misalnya Nasrani atau non muslim, orang tuanya muslim, maka orang tua tidak bisa mendapatkan warisan daripada anaknya yang beda akidah dengan dia. Tidak bisa. Ini yang disebut di dalam fikih waris itu la tawarutha baina ahli millatain. Enggak boleh saling memberikan warisan di antara dua penganut agama. Ustadz, kalau memberikan hadiah misalnya bagaimana? Kalau hadiah boleh? Boleh. Yang enggak boleh itu adalah al-mirath, ya, yang status harta itu menjadi harta warisan, itu enggak bisa. Tapi misalnya sebelum meninggal dunia dia hadiahkan kepada orang tuanya yang tidak beriman, atau orang tuanya yang non muslim, atau dia berikan kepada anaknya yang muslim misalnya, maka hadiah itu adalah hukumnya mubah, ya. Tetapi kalau warisan hukumnya apa? Tidak boleh untuk saling mewariskan. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama. Berarti tadi patut diduga Pak, dia membunuh itu supaya cepat mendapatkan apa? Warisan, ya. Baik. Contoh yang kedua. Idza qatala al-musa lahu al-musi, apabila orang yang mendapatkan wasiat, ya, ada si A. Ini orang ini mendapatkan wasiat, ya, nilai hartanya sekian, misalnya wasiatnya. Tetapi orang yang menerima wasiat ini atau yang ditunjuk menerima wasiat ini membunuh orang yang memberikan apa? Wasiat, ya, dia bunuh orang yang memberikan wasiat kepada dia, ya. Maka apa yang terjadi? Kata para ulama berdasarkan kaidah tadi, fa innahu yahrumu minal wasiyati bil ijma', maka si yang membunuh tadi tidak bisa menerima wasiat dari orang yang dia bunuh selaku orang yang memberikan wasiat. Dibayangkan, ya, padahal kalau dia sabar, ya, enggak bunuh tuh orang yang memberikan wasiat kepada dia, dia bisa dapatkan hak wasiat. Tetapi ketika dia membunuh orang yang memberikan wasiat itu, maka orang yang menerima atau yang ditunjuk untuk menerima wasiat ini tidak mendapatkan harta yang diwasiatkan. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari berapa, Pak? 1/3 harta. Jadi dulu ada sebuah kisah di masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat itu kaya raya, Pak, ya, kaya raya, hartanya banyak, ya, mengalami sakit yang berat saat itu. Kemudian ketika baginda Rasulullah SAW menjenguk sahabat ini, ya, kemudian sahabat ini berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku ini alhamdulillah diberikan harta oleh Allah Ta'ala, harta yang begitu banyak. Wa kana li bintun wahidah, aku cuma punya seorang anak perempuan. Ya. Anak perempuan itu berapa bagiannya kalau warisan, Pak? Setengah harta. Ya, jadi kalau harta orang tuanya itu misalnya kalau warisan ya Pak ya 1 miliar, itu anak perempuan itu udah otomatis, Pak. Ya, kalau dia sendiri nggak ada temannya, ya nggak ada saudaranya, otomatis anak perempuan itu berapa Pak? 500 juta. Kontan tuh, itu masya Allah, ya, bintun wahidah, anak perempuan. Wanita ini sahabat ini punya anak perempuan cuma satu saja, bintun wahidah ya Rasulullah.
tapi aku inginkan hartaku ini aku wasiatkan untuk kebaikan, aku ingin berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala seluruh harta yang aku miliki. Kata Rasulullah SAW, la. Ya, apa kata Rasul? La. La itu apa? Jangan. Bagaimana ya Rasulullah kalau separuh dari apa yang aku miliki aku ingin wasiatkan wahai baginda Rasul? Kata Rasulullah SAW, la. Apa la? Tidak. Bagaimana ya Rasulullah SAW kalau aku berikan wasiat itu sepertiga dari apa yang aku miliki? Apa kata Rasulullah SAW? Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga itu boleh dan sepertiga itu adalah sudah terhitung sangat banyak di dalam pemberian wasiat. Maka kemudian sahabat itu hanya memberikan wasiat berapa Pak? Sepertiga daripada harta yang dia miliki. Jadi misalnya ayah bunda ingin berwasiat, itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta yang kita miliki. Karena kenapa? Di situ ada hak daripada yang lainnya, termasuk hak ahli waris kita, keturunan kita, keluarga kita. Itu ada haknya di situ. Baik, ini contoh yang kedua ya. Jadi apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat membunuh siapa Pak? Si pemberi wasiat, maka orang itu enggak kebagian tuh wasiat ya. Karena dia menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia tidak diberikan apa yang menjadi haknya. Contoh yang ketiga, wa minha law talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan bighairi ridaha fi maradi mautihi. Ada seorang suami mentalak istrinya langsung talak 3. Masya Allah ya. Mentalak istrinya langsung talak berapa Pak? Talak 3. Ya nggak pakai apa namanya tahapan gitu ya Pak ya. Langsung talak apa? Talak 3. Ya. Sedangkan kondisi si suami fi maradi mautihi, sudah dalam kondisi mendekati sakratul maut. Ya Pak ya. Ya suami udah mau apa Pak? Mau mendekati ajal. Kemudian dia jatuhkan talak kepada istrinya. Dia talak berapa istrinya? Salasan. Salasan itu berapa Pak? Karena kalau talak 3 kan udah hukumnya bain. Kalau talak 1 statusnya masih sebagai suami istri. Talak 2 masih statusnya sebagai suami istri. Tapi kalau udah talak 3 ya udah selesai deh. Itu disebut dengan talak bain. Patut diduga ini Pak. Suami menjatuhkan talak ketika dalam kondisi seperti itu menginginkan supaya harta itu tidak menjadi bagian daripada istrinya. Berarti kan ada kemungkinan di situ. Karena kalau mohon maaf kalau ditalak 1 Pak, itu istri masih kebagian karena statusnya masih menjadi istri dari suami tersebut. Tapi kalau udah talak 3 ya udah. Jadi kalau wanita sudah ditalak bain oleh suaminya, dia tidak ada hubungan ikatan pernikahan lagi, ya maka secara otomatis tidak mendapatkan apa? Waris. Ya, baik. Jadi wa minha law talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan, seorang suami menceraikan istrinya talak berapa Pak? 3, thalathan. Bukan talak wahid, bukan talak isnain ya. Kalau talak wahid, talak isnain itu namanya talak raj'i. Talak di mana suami istri masih bisa apa? Rujuk kembali, bisa menyatu kembali dalam ikatan rumah tangga. Tapi kalau udah talak 3, udah selesai deh ya. Itu namanya talak bain ya. Baik. Qasidan hirmaniha minal irth, di mana diduga suami menjatuhkan talak 3 itu di saat kondisinya menjelang kematiannya, dia bermaksud untuk menghalangi istrinya mendapatkan warisan. Ini suami namanya tega Pak. Ya, suami apa? Ya, tega. Ya, tega enggak ini suami kayak gini Bu? Tega. Dulu masa hidup diurusin sama istri, dirawat sama istri gitu ya, hidup bersama, susah bersama sama istri. Giliran apa namanya? Giliran mau meninggal dunia ya, giliran sakratul maut, dia jatuhkan talak kepada istrinya. Nauzubillah. Ya. Kira-kira bisa terjadi nggak kayak gini Pak?
jarang mungkin kalau di Al-Mutahkin gitu ya. Tapi ulama kalau menyebutkan contoh kayak gini Pak, ya mungkin di zaman itu mungkin tidak terjadi, tetapi ada kemungkinan dia terjadi Pak. Bisa kemungkinan terjadi nih Pak. Bisa kemungkinan terjadi. Ya. Para ulama itu makanya disebut mujtahid. Mujtahid itu Pak orang yang memang memiliki daya pikir yang dalam sekali Pak. Mungkin di zaman itu mungkin tidak terbayangkan orang akan menjatuhkan talak istrinya tiga sekaligus dalam kondisi dia maradu mautihi. Tapi yang namanya jangkauan fikih itu Masya Allah melintasi zaman, melintasi waktu. Mungkin di zaman kita bisa saja terjadi. Mungkin di zaman dulu para ulama mungkin karena mereka paham ad-din, paham agama, dekat dengan para ulama kan. Tapi zaman sekarang ini problem kita begitu banyak Pak. Sehingga bisa saja dia berniat untuk menghalangi warisan itu daripada siapa? Daripada istrinya. Akhirnya dia jatuhkan talak 3. Ya. Dengan harapan supaya istri tidak mendapatkan apa Pak? Tidak mendapatkan warisan. Maka apa yang terjadi? Ya kata para ulama, ya wa mata wa hiya fil iddah fa innaha tarithuhu, maka walaupun suami menjatuhkan talak itu maka talaknya dianggap tidak sah dan ya wanita itu berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya kecuali mohon maaf kalau dia ucapkan itu dalam kondisi sehat gitu ya Pak ya. Dalam kondisi memang normal gitu ya. Ini udah tinggal apa namanya Pak? Ya tinggal nunggu nyawa dicabut doang Pak, dalam kondisi sakratul maut gitu ya Pak ya, mendekati sakratul, kemudian dia mentalak istrinya talak 3. Ini yang disebutkan oleh para ulama ya. Kemudian berikutnya adalah wa min hal faru minaz zakat. Contoh berikutnya adalah ada orang yang ingin lari ya atau terbebas dari kewajiban zakat. Bahasa Arabnya al-faru minaz zakat. Orang itu ingin lari dari kewajiban apa? Zakat. Padahal zakat itu Allah Ta'ala cuma minta dari harta kita 2,5%. 2,5% itu sesungguhnya masih sangat sedikit dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran mengungkapkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma itu hanya sebagian kecil dari apa yang diberikan oleh Allah. Allah Ta'ala enggak minta seluruh harta kita. Allah Ta'ala enggak meminta separuh dari harta kita, tapi Allah Ta'ala hanya meminta sebagian kecil dari apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita keluarkan. Ya, kalau zakat itu yang hukumnya wajib, kalau sedekah yang hukumnya sunnah. Ya, 2,5% yang kita keluarkan. Dan itu pun juga dikeluarkan enggak setiap bulan. Ya, dikeluarkannya berapa? Setahun sekali, al-haul, ya, apabila sudah 1 tahun, ya. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Ta'ala dengan apa yang kita keluarkan, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan ingat, yang Allah Ta'ala perintahkan itu bukan untuk kebaikan Allah Ta'ala, itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Kita keluarkan zakat, itu adalah kebaikannya untuk siapa? Untuk kebaikan untuk kita kan? Bukan kebaikan untuk Allah, bukan kebaikan untuk siapa-siapa, kembali kepada diri kita sendiri. Makanya Al-Quran itu selalu menyebut aqimus shalah wa atuz zakah, ya, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Itu kalau zakat dikelola dengan baik, ya, luar biasa akan dampaknya untuk umat, ya. Makanya alhamdulillah Islam itu bisa bertahan itu karena ada zakat itu Pak. Ya, walaupun hanya berapa tadi Pak? 2,5%. Ini kalau benar-benar digalakkan yang namanya zakat luar biasa, produktif yang namanya zakat itu. Ya, itu baru 2,5%-nya. Ya, baik. Jadi ada orang yang kata para ulama al-faru minaz zakat qabla tamamil haul, sebelum datang atau sebelum sempurnanya haul. Haul itu kan berarti ya setahun, misalnya pada bulan yang ke-11, karena kan kalau setahun berarti 12 bulan. Nah ini ada orang yang ingin mensiasati gimana caranya supaya dia enggak keluarkan zakat, supaya enggak kena kewajiban zakat. Apa yang dia lakukan pada bulan yang ke-11 berarti mendekati apa? Datangnya haul.
Bitanqisin nisab, dengan cara mengurangi nisabnya. Misalnya kalau dinilaikan dengan emas itu kan apabila sudah mencapai nilai 85 gram. Berapa juta kira-kira itu, Pak? 85 gram, 1 gram berapa? Ibu-ibu kita tanya ini. Bun, sekarang 1 gram itu berapa, Bu? 900 ya. Nah, kira-kira Pak Hardo kalau dikalikan 85 itu berapa jadinya? Kurang lebih ya, itu nisabnya harta. 76.500. Berarti kalau ada orang punya harta, ya, dia simpan sudah mencapai nilai nisab 85 gram, maka sudah berkewajiban untuk apa? Keluarkan zakat. Ini yang disebut dengan zakat mal. Ya, nanti ada jenis zakat-zakat yang lain kan, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat urud tijarah atau yang keluar dari perut bumi, ya tambang, ya. Dan fikih kontemporer itu juga membahas tentang zakat profesi, ya, walaupun nanti ada perbedaan para ulama, ya, apakah ada zakat profesi atau bagaimana, itu nanti ada pembahasan khusus, ya. Tapi artinya adalah kita ingin membersihkan harta kita, ya, ingin membersihkan harta kita supaya harta kita menjadi halalan thayyiban, ya. Jadi bukan hanya makanan yang halalan thayyiban, rezeki kita juga supaya menjadi halalan thayyiban. Para ulama itu sangat berhati-hati sebenarnya, Pak, ya, supaya harta kita benar-benar bersih. Nah, sehingga itulah istihadnya para ulama, ada namanya zakat profesi. Dan bahkan di di instansi pemerintahan itu sudah dikenakan otomatis ya Pak Hardo, ya. Di beberapa sukarela, ya, ya. Masih sukarela ya. Masya Allah masih sukarela. Itu kalau Ustaz perhatikan, itu kalau di perkantoran atau di instansi pemerintahan itu ada zakat profesinya. Ya, itu kalau yang mau diambil langsung itu dengan sukarela bisa dipotong langsung dari gajinya kalau tidak salah, ya. Itu zakat profesi dan itu sudah menjadi bagian yang sudah masyhur di kita. Ya, bahkan kalau di kalangan profesional atau karyawan, ya, instansi pemerintah itu zakat profesi itu adalah ada, ya. Berarti para ulama kita MUI lebih cenderung ada zakat profesi. Walaupun ada sebagian kecil dari para ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Tapi tidak ada zakat profesi bukan berarti dia nggak ada kewajiban zakat, ya. Dia kan punya harta, pasti dia dari zakat yang lain. Mungkin dia punya zakat harta atau zakat pertanian atau perdagangan dan seterusnya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Ya, berarti kalau orang punya harta, ya, senilai 85 gram itu berarti sudah nisab namanya, ya. Baik kalau haul berarti sampai 1 tahun, ya. Baik apa yang dia lakukan orang tersebut, dia pakai, ya. Gimana caranya supaya berkurang dari berapa, Pak? Dari 85, nilai 85 gram. Berarti berapa tadi Pak? 76 juta. Kurang lebih, ya. Dia pakai belanja. Dia habisin, dia ajak kawan-kawannya, dia traktir banyak orang, ya. Yang penting ngurangin apa, Pak? Kurangin nisab, ya. Biar hartanya mungkin tinggal 20 juta, biar 30 juta gitu ya Pak, ya. Nah, berarti kan niatnya supaya apa Pak? Supaya tidak ada kewajiban zakat. Ini ada aja orang kayak gini ya Pak, ya. Jadi belum, karena dia patokannya yang penting mengurangi nisab, ya. Makanya ada fatwa dari Imam Ibnu Abbas ya Pak, ya. Imam Ibnu Abbas berkata, orang boleh keluarkan zakat sebelum jatuh tempo. Misal nih Pak, kita tahu atau kita tetapkan misalnya kita akan membayar zakat itu per Ramadan, ya kan ada memang lebih enak ngitungnya Ramadan sebenarnya. Bahkan mengambil hadis dari Nabi SAW atau dalil dari Nabi SAW, Abdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Jadi sedekah yang paling terbaik, zakat yang paling terbaik, infak yang paling terbaik, sedekah paling terbaik itu yang dikeluarkan di bulan apa? Ramadan. Misalnya jatuh tempo zakatnya itu adalah Ramadan. Tetapi sebulan sebelum Ramadan
2 bulan sebelum Ramadan dia bayar lebih dahulu. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Itu yang dipakai oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi belum jatuh temponya dia lebih segerakan, ya. Jadi belum datang haulnya, kan haul itu kan 12 bulan ya. Tapi dia pada bulan 10 atau bulan 11 dia udah bayar duluan zakatnya, ya. Dia sudah tahu zakatnya, misalnya dia kenakan harta itu 2,5% dari harta yang dia miliki misalnya, dia dahulukan. Itu kata para ulama mengambil pendapat Imam Ibnu Abbas dibolehkan. Ya Pak ya. Nah, kalau yang tadi ini adalah dia ingin mensiasati supaya tidak kena apa? Zakat. Gimana caranya? Bitanqisin nisab, dengan cara mengurangi nisabnya, artinya supaya kurang dari nilai 85 gram. Maka apa kata para ulama? Ya, tajibu fihi zakat, maka orang itu tetap wajib kena zakat. Jadi walaupun dia sudah berupaya menghilangkan apa Pak? Ya, nilai nisabnya, tetap wajib kena apa? Zakat. Tentu dengan takaran yang normal atau dengan nilai yang normal yang dia miliki ketika dia itu adalah mengurangi nisab tadi, ya. Ini ada aja cara orang bersiasat Pak, ya. Kalau siasat dalam masalah syariat mah jangan Pak. Ini berbahaya Pak, ya. Kalau bersiasat di dalam hal-hal yang bisa menguntungkan kebaikan untuk kita, untuk keselamatan jiwa kita mah boleh, untuk keselamatan. Tetapi mensiasati perintah Allah Ta'ala lalu kemudian kita cari jalan supaya kita tidak melaksanakannya, ini yang kebiasaan al-Yahud. Kebiasaan apa? Orang-orang Yahudi. Pernah dengar kisah ini Bapak Ibu? Kan Bani Israel dulu dilarang mereka untuk pada hari Sabat untuk apa Pak? Untuk mancing ikan, ya, untuk ngambil ikan pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari agungnya orang-orang al-Yahud, ya. Jadi kalau orang Yahudi hari agungnya adalah as-Sabat. Kemudian kalau An-Nasara itu hari agungnya itu adalah hari Minggu atau hari Ahad. Kaum muslimin ini hari yang terbaiknya apa? Al-Jumu'ah. Makanya Idul Muslimin, ya, idnya orang mukmin, idnya kaum muslimin itu adalah hari Jumat, ya. Itu yang harus kita syiarkan, itu hari Jumat itu, ya. Bahkan di beberapa negara Timur Tengah itu menjadikan hari Jumat itu adalah hari libur, ya, supaya apa? Tafarruq lil ibadah. Memang supaya fokus hari itu untuk ibadah, ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan kewajiban melaksanakan sholat Jumat, karena itu id yang setiap minggu terjadi. Jadi kalau ditanya itu berapa kali Pak? Itu berapa kali kita lebaran itu berapa kali Pak? 3 kali. Pertama Idul Fitri yang dilakukan setelah Ramadan. Idul Adha, id yang terkait ibadah haji dan juga ibadah kurban. Kemudian yang ketiga, id yang terjadi setiap minggunya, Yaumul Jumu'ah, yaitu pada hari apa? Jumat. Bahkan ada sampai sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia menggunakan wangi-wangian, ia pakai pakaian yang paling terbaik pada hari itu, lalu ia berangkat menuju masjid lebih awal, kemudian ia duduk di saf-saf yang terdepan, di bagian terdepan di masjid, wadana minal imam, dekat dia dari imam, artinya berada di saf terdepan atau berada di saf-saf yang paling terdepan, wastama'a wansata, kata Rasul, dan ia perhatikan khatib ketika khutbah dengan baik, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu ajru sanatin, Allah Ta'ala beri pahala bagi dia yaitu sepanjang 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha, senilai dengan puasa sunnah dan senilai dengan sholat tahajud selama 1 tahun. Ustaz ulangi sekali lagi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian gunakan wangi-wangian yang terbaik, dia pakai pakaian yang terbaik, dia berangkat menuju masjid lebih awal, wabakkara wabatakar, berarti berangkat lebih awal, ya. Jangan berangkatnya jam 12 Pak, ya. Apalagi di masyarakat dulu umumnya mematok hari Jumat itu Pak jam 12, ya, betul nggak?
Padahal yang namanya jam zuhur, waktu zuhur itu bisa lebih awal loh Pak. Beberapa waktu lalu kita zuhur itu pernah jam 11:30. Betul ya Pak Bu ya? Jadi jangan dipatok kalau Jumat itu berangkatnya jam 12 dari rumah. Kalau pas lagi Jumatnya itu azan zuhurnya itu adalah jam 11:30, kita jam 12 berangkat ke masjid, ya insya Allah udah barakallahu li walakum fil Qur'anil azim Pak. Ya, betul ya Pak ya. Tuh khotib udah barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Kan yang ditunggu-tunggu oleh jamaah itu biasanya barakallahu li walakum Pak. Kalau barakallahu li walakum itu maksudnya udah apa Pak? Udah selesai khutbah yang ke pertama kan? Ya. Kemudian nanti mau masuk khutbah yang kedua. Ya kalau orang doa biasanya yang ditunggu-tunggu itu apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini ditunggu biasanya Pak. Yang penting kalau dulu kiai, ulama, ustadz kalau baca doa panjang doanya, kalau belum Rabbana atina fid dunya hasanah berarti belum selesai doanya. Dan ulama Indonesia ini dikenal Pak, panjang doanya. Waduh. Dulu kalau di pesantren tuh para kiai, para ulama itu Masya Allah doanya panjang banget. Santri itu nunggu cuma satu kalimat Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kalau udah kiai itu ucapkan Rabbana atina fid dunya berarti ini udah doanya udah apa Pak? Udah selesai. Tapi kalau belum keluar Rabbana atina fid dunya hasanah itu masih panjang redaksinya itu Pak. Dulu kalau di pesantren itu Pak ada satu Majmu' al-Azkar wal Adiyah, jadi kumpulan zikir-zikir dan doa dari Al-Quran atau As-Sunnah. Itu dikumpul oleh para ulama di pesantren biasanya ada. Itu para ulama, para kiai, para ustadz itu hafal itu doa itu Pak. Itu panjang itu Pak. Itu kayak udah satu buku itu Pak, isinya doa sama zikir semua. Itu dibaca sama para ulama kita. Padahal Masya Allah ulama-ulama kita ini luar biasa, mereka pemahaman bahasa Arabnya bagus ya. Padahal bukan orang Arab Pak. Ya, bahkan kalau di pesantren itu Pak, itu mereka bisa baca apa namanya yang enggak ada harokatnya itu Pak, ya. Namanya kitab apa? Kitab gundul, ya. Kalau dulu disebutnya kitab kuning, ya. Nah, tapi Ustadz ini bawa enggak kitab kuning ini Pak. Ya, ini Ustadz bawa warna kitab apa ini Pak? Putih ya. Ini tapi enggak ada harokatnya ini Pak, ya. Nah, sama berarti ini kitab gundul juga nih Pak. Cuma ini namanya kitab putih nih Pak, ya karena warna apa kertasnya Pak? Putih. Di pesantren itu warnanya kuning semua kita Pak. Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Itu warna kuning itu semua Pak. Ya. Tapi yang membedakannya adalah cuma covernya saja atau warnanya saja, isinya sama. Riyadus Shalihin, Arba'in, Tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, jadi kita kembali ke tadi bahwasannya Id kaum muslimin itu berapa tadi Pak? Idul Fitri, Idul Adha, kemudian apa? Yaumul Jumu'ah. Jadi kalau ada orang yang dia mensiasati nih supaya dia ingin melanggar perintah Allah Ta'ala tapi dengan cara yang tidak baik, itu maka akan menjadi satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah kebiasaan al-Yahud di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dilarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabat, tapi mereka apa yang dilakukan? Dipasang jaringnya itu pada hari apa Pak? Hari Jumat. Nanti ngambilnya hari apa Pak? Hari Minggu. Yang penting jangan sampai dia hari Sabat itu Pak. Dan mereka banyak caranya Yahudi itu untuk mensiasati perintah Allah Ta'ala. Tapi kemudian banyak sekali mereka melanggar perintah Allah Ta'ala. Bahkan sampai Allah Ta'ala ketika perintahkan mereka untuk Izbahu Baqarah. Izbahu Baqarah itu apa? Izbahu Baqarah, ya, sembelih sapi betina. Kan perintahnya innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Ta'ala perintahkan kalian menyembelih sapi betina. Perintahnya Baqarah, sapi betina. Artinya kalau mereka sembelih sapi betina waktu itu sudah gugur kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Tapi mereka bertanya, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, bagaimana warnanya? Ditanya lagi warnanya Pak. Bagaimana ukurannya? Apakah yang gemuk ataukah yang kurus? Ya. Ditanya lagi kepada Nabi Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah yang biasa dipakai untuk membajak atau tidak?
Sehingga apa yang terjadi? Fasyaddadallahu alaihim, kata Rasul, merekalah yang mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah Ta'ala persulit mereka. Sampai-sampai mereka sulit mencari, mendapatkan sapi yang diperintahkan oleh Allah. Coba kalau dia mengikuti perintah pertama, izbahu baqarah. Apa artinya izbahu baqarah? Sembelih sapi betina. Ya artinya adalah mau yang gimana pun usianya, mau umurnya berapa, mau ukurannya, mau gemuk, mau kurus, Allah Ta'ala nggak pernah tanya itu, Pak. Karena perintahnya cuma apa? Baqarah. Apa nih baqarah? Sapi betina. Tapi mereka mulai bertanya. Nah, mereka bertanya itu sebenarnya, Pak, sebenarnya dari niat awalnya gini. Ya, siapa tahu mungkin nanti bisa jadi nggak jadi diperintahkan gitu kan, Pak ya. Berarti mereka ingin mensiasati supaya tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tapi yang terjadi adalah fasyaddadu, mereka semakin sulit, fasyaddadallahu alaihim, maka Allah Ta'ala mempersulit mereka. Berarti kesulitan itu datang dari mana, Pak? Dari diri kita sendiri, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Ini karena sudah azan dikumandangkan, sudah masuk waktu Isya, mungkin itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita kebaikan, dan insyaAllah nanti mungkin ba'da sholat Isya kita ada sedikit tanya jawab kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya. Saya kira itu dari kami. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.